Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lewat kita membahas sedikit tentang daripada makna Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semalam ba dari kalimat Bismillah yaitu adalah lil musahabah ma'at tabarruk, dengan menyebut nama Allah, dengan menyertakan nama Allah, aku mengambil berkah. Baik itu menulis, dengan menyebut nama Allah, aku mengambil berkah daripada nama Allah tadi sambil menulis, sambil makan, sambil minum. Jadi semua dengan Bismillahirrahmanirrahim kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan ini yang perlu kita cari. Keberkahan ini yang sangat penting dalam kehidupan kita. Harta walaupun banyak, anak walaupun banyak, pangkat walaupun banyak, walaupun tinggi pangkat kita, tapi kalau tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang banyak, anak yang banyak, pangkat yang tinggi, itu semua sia-sia, tidak ada gunanya. Tapi kalau harta tersebut walaupun sedikit tetapi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan mendatangkan harta-harta yang lebih banyak lagi, akan mendatangkan kenikmatan-kenikmatan yang lebih bagus lagi. Anak kalau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku orang tua, ketika orang tua tadi meninggal, maka anaknya pasti akan mendoakan kepada orang tuanya. Anaknya ketika orang tuanya hidup, anaknya pasti akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena anak tersebut diberkahi oleh Allah. Maka orang tuanya yang merasakan keberkahan daripada merasakan kenikmatan daripada keberkahan tersebut. Jabatan, setinggi apapun jabatan kita, kalau tidak diberkahi oleh Allah percuma, tidak ada gunanya. Akan tetapi walaupun jabatan kita walaupun rendah, misal pernah terjadi ada seorang cleaning service gawiannya menyapu melap, itu aja, membersihi yang ringan. Jadi cleaning service di Yaman sana, waktu itu Sidin lagi membersihkan bandara. Tiba-tiba ada seseorang yang kaya, yang pokoknya berduit lah, sugih lah, datang bertakun. Dilihatnya orang tadi begawi itu dengan senang hati, gembiranya begawi, dengan lapang dada. Dilihatnya orang cleaning service ini begawi kedada kesusahan, maka didatanginya, ditakunit. Kenapa ulun lihat pian ni pina himung banar, pina senang banar, padahal gawian nikam ni cleaning service saja, babaya beberasih aja gawian nikam. Jangannya ikam ni bos, wajar ikam ni himung dan yang lain sebagainya. Oh, jarinya bagaimana aku kada himung selama itu ketentuan Allah dan gawianku ini diridhoi oleh Allah, maka aku harus ridho dengan ketentuan dan keridhoannya Allah tersebut. Wah, ini jawaban yang sangat dalam. Jadi dari orang yang ridho, kenapa dia ridho? Karena dia merasakan keberkahan dari gawian. Coba kan bukan bos-bos, tapi kan ada keberkahan dari pangkatnya tersebut. 1 menit datang masalah, kena kada sapa datang masalah, Berapa banyak orang yang jabatannya tinggi, kada tapi kau guring, memikirkan apa? Kebanyakan masalah. Kenapa? Karena di jabatannya tadi kada diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim tersebut kita dapat mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita hendak makan, ketika kita hendak minum, ketika kita hendak melakukan apapun itu yang bermanfaat baik buat kita ataupun buat orang lain, maka kita dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Lil musahabah ma'at tabarruk,
supaya mendapatkan keberkahan daripada kalimat bismillahirrahmanirrahim tersebut. Nah, itu di antara makna kita mengambil kalimat bismillahirrahmanirrahim. Alba lil musahabah ma tabarruk. Kemudian ismullah, isim bismi, ismun. Itu sudah kita bahas semalam, yaitu diambil dari kalimat ulu yang mana artinya adalah tinggi. Yang mana artinya adalah irtifa, tinggi. Dan kalimat Allah, lafzul jalalah, itu adalah dikatakan bahwasanya kalimat Allah ini adalah ismullahil a'zam. Nama, salah satu nama Allah yang paling agung. Salah satu nama Allah yang paling agung daripada nama-nama yang lain. Dan ini adalah kalimat ismullahil a'zam. Sebagian ulama mereka mengatakan lafzul jalalah, lafaz Allah itu adalah ismullahil a'zam, yang mana apabila kita berdoa dengan nama tersebut, maka doa kita pasti diijabah oleh Allah. Apabila kita meminta dengan nama Allah, maka permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah. Itu diantara makna bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebagaimana janji kita di pertemuan yang telah lewat, insya Allah malam ini kita membahas daripada hukum membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, itu ada hukum-hukumnya. Ada hukum-hukum ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Hukum yang pertama, ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, pertama hukumnya bisa jadi wajib. Wajib membaca bismillah. Berarti kalau kada membaca, maka lawanan dari wajib. Hukum membaca bismillahirrahmanirrahim yang pertama wajib. Kapan waktunya diwajibkan membaca bismillah? Kama fis shalah indal imam Syafi'i. Sebagaimana di dalam sembahyang ketika membaca surah Al-Fatihah di dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi kita sebagai penganut madhab Imam Syafi'i, pengikut madhab Imam Syafi'i, setiap rakaat ketika kita membaca surah Al-Fatihah, maka wajib bagi kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya kalimat bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Barang siapa yang meninggalkan bismillahirrahmanirrahim, kita madhab Imam Syafi'i, kemudian di madhab kita ini, misal orang itu tulak umrah, sekalinya di Mekah sana kada ada yang berbismillah. Ya kalau lah di Mekah, di Madinah madhabnya lain. Mereka mengikuti madhab Maliki. Kita Imam Syafi'i, madhab Maliki mengatakan bismillah, ada yang mengatakan sunnah. Nah, jadi di dalam madhab lain kita kada membahas. Yang kita bahas di sini madhab Imam Syafi'i, hukumnya membaca bismillahirrahmanirrahim wajib. Lalu misal orang tadi mbah tulak umrah, bulik ke Indonesia, disuruh orang jadi imam, atau bulik dari haji disuruh orang jadi imam, pian haji jadi imam, laju sidin maju, unda gaya hendak mau empati kayak di Mekah aja jara sidin nih, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Mana bismillahnya? Biar pian lagunya bilang mendayu-dayu kayak apa. Bila tak tinggal bismillahirrahmanirrahim, kalau kita pengikut madhab Imam Syafi'i, maka sembahyang kita kada sah. Kenapa kada sah? Karena bacaan Al-Fatihah kita kada sempurna. Kada sah bacaan Fatihah kita. Wajib bagi pengikut madhab Syafi'i, setiap rakaat ketika ia membaca Al-Fatihah wajib dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ini madhab Imam Syafi'i. Adapun madhab yang lain, ada yang mengatakan cukup bagi imam membaca Al-Fatihah. Bagi si makmum berdiam kada masalah. Bagi si makmum ada yang membaca Al-Fatihah. Itu madhab lain, kada perlu kita perdalami. Khusus madhab Syafi'i kita bahas apabila kita sembahyang, maka setiap rakaat baik itu imam atau makmum wajib baginya membaca surah Al-Fatihah.
Jangan sampai kita misal jadi makmum, imam sudah waladdallin, amin, berdiam aja kada membaca Al-Fatihah, mendengari imam aja. Itu kada sah di dalam mazhab Imam Syafi'i. Wajib bagi orang itu membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah itu salah satu rukun daripada rukun sembahyang. Maka apabila makmum atau imam kadang membaca Al-Fatihah di dalam setiap rakaatnya, maka sembahyangnya kada sah. Ya, paham kira-kira lah hukumnya wajib membaca surah Al-Fatihah, membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika di dalam sembahyang waktu membaca surah Al-Fatihah. Ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Fatihah adalah salah satu ayat daripada ayat Al-Fatihah. Adapun mazhab lain, sebagian mazhab mereka mengatakan bahwasanya Bismillah ini lain ayat. Bismillah ini pemisah antara surah. Buktinya apa? Setiap perpindahan surah dari surah Al-Fatihah dihalat sebelum surah Al-Baqarah dihalat dengan Bismillah. Dari Al-Baqarah ke Ali Imran ada Bismillah. Ali Imran ke surah An-Nisa ada Bismillah. Dari awal sampai akhir setiap perpindahan surah ada Bismillah. Makanya sebagian mazhab mereka mengatakan bahwasanya Bismillah itu lain ayat daripada surah Al-Fatihah. Tetapi mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Itu hukum yang pertama. Yang kedua, sunnah hukumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika apa? Inda kulli amrin libalin, ketika melakukan perbuatan yang dianggap penting di dalam agama kita, atau ketika melakukan perbuatan yang mana perbuatan tersebut ada manfaat buat kita atau buat orang lain. Itu sunnah hukumnya membaca Bismillah. Contoh yang nyaman, hendak makan tadi baca Bismillah, hendak minum baca Bismillah, hendak pakai pakaian baca Bismillah, keluar dari rumah setelah salam bacaannya Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Jadi kalimat Bismillah ini hampir di setiap keadaan kita sunnah hukumnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai tertinggal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillah. Tetapi kadang sebahagian membaca Bismillahirrahmanirrahim ini kada disunnahkan di awal, kada disunnahkan. Contohnya kapan? Contohnya waktu khutbah Jumat. Jadi bagi orang yang khutbah kada usah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Pernah pian lah mendengar orang baca Bismillah? Kada pernah lah. Kenapa? Karena waktu khutbah itu yang disuruh, yang diperintahkan pertama yaitu adalah Alhamdulillah. Makanya setiap khotib setelah salam, waktu berdiri hendak khutbah langsung Alhamdulillah. Masing-masing Alhamdulillahnya apa? Kenapa? Karena Alhamdulillah itu adalah rukun daripada rukun khutbah. Yang mana rukun khutbah ini penting kita ketahui apa-apa aja rukun khutbah. Kadang sebagian khotib mungkin karena cuma membaca mengumpat teks, atau sebagian khotib bahapal sebagian. Nah mungkin karena mengumpati teks itu kadang mungkin ada salah cetak, mungkin ada yang tertinggal daripada rukun khutbah, atau nang bahapal bisa juga diingat menyampaikan rukun khutbah. Jadi bagi orang yang mendengar, yang hadir sembahyang Jumat, ini masjid kalau lah di sembahyang Jumat. Nah jadi bagi yang mendengar
Bagi yang mendengar khutbah itu harus tahu, oh yang mana rukun. Apabila rukun khutbah ini tertinggal, maka sembahyang Jumatnya 4 kedesah. Apa-apa aja itu rukun khutbah? Rukun khutbah ada 5. Cukup buhan pian selama khotib berdiri di khutbah pertama dan khutbah kedua, cari 5 ini, dengari 5 rukun ini. Bahkan wajib 5 rukun ini didengar oleh 40 orang yang balik, laki-laki yang balik. Mun kakanakan gak ada termasuk. Jadi bagi 40 orang, misal satu masjid ini yang hadir ada 40 pas lawan khatib. Misal 40 pas lawan khatib. Sekalinya ada yang guring sikung. Apalagi pas khutbah di Jumat nih paling nyaman guring. Ngantuk-ngantuknya itu masing-masing. Nah, ada yang kisah khusyuk dengari, sebenarnya itu guring sidin. Jadi waktu khutbah itu kita kada disuruh kisah khusyuk itu kada disuruh. Waktu khutbah kita disuruh melihat khatib. Tujuannya apa? Supaya apabila kita melihat langsung ke khatib, maka ada setrum antara kita lawan khatib tadi. Ada sambungan. Tapi kalau kita betunduk bepijim pulang, bisa teguring pian. Bisa teguring. Nah, jadi misal ada 39 jamaah, 40 lawan khatib. Guring seikung, maka semasjidan kada sah sembayangnya. Kenapa? Karena di antara syarat Jumat 40 yang hadir. 40 yang hadir. Dan 40 itu wajib mendengar daripada rukun-rukun khutbah. Jadi perlu kita ketahui apa-apa itu rukun khutbah. Rukun khutbah yang pertama yaitu adalah kalimat alhamdulillah. Nyaman jadi alhamdulillah. Jadi bilanya khatib berdiri alhamdulillah, 1 sudah dapat pian. Tandai ya 1. Dengar ya terus. Ya nanya alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini. Masuk rukun kedua apa? Sholawat dan salam. Wajib sholawat dan salam. Jangan sampai tertinggal. Sebagian khatib pernah ulun lain di sini, lain di Palangkaraya, di luar Palangkaraya. Sebagian khatib sholawat dan salam tertinggal pada khutbah yang pertama. Alhamdulillah, mantap alhamdulillahnya panjang. Sekalinya langsung usikum wa nafsi bitaqwallah. Salawat dan salam tertinggal. Padahal titel sidin ada betitel. Titelnya apa? Kedingat lagi nah. Yang penting titelnya lain ALM. Walaupun titelnya apa aja, kalau tertinggal rukun khutbah ini percuma. Sembahyangnya kada sah Jumatnya. Jadi tadi yang pertama alhamdulillah. Yang kedua salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang ketiga yaitu adalah wasiat bittaqwa. Makanya biasa kita kan mendengar usikum wa nafsi bitaqwallah. Rukun itu baik di khutbah pertama ataupun khutbah kedua. 3 ini kada kau dipisahkan, wajib hukumnya. Alhamdulillah pada khutbah pertama dan kedua, salawat dan salam pada khutbah pertama dan kedua, wasiat bittaqwa pada khutbah pertama dan kedua. Dan wasiat bittaqwa ini sebagian ulama mereka mengatakan kada mesti mengucap usikum wa nafsi bittaqwallah. Bisa aja dengan laksanakanlah salat, laksanakanlah puasa, bayarlah zakat, tinggalkan yang haram. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan takwa itu digabungkan dengan wasiat bittaqwa. Kalau pian waktu hadir Jumat sekalinya kada mendengar usikum wa nafsi bittaqwallah. Cuma di dalam khotib ini ujar khotib, jauhilah segala kemungkaran, jauhi segala yang diharamkan Allah, laksanakan yang diperintahkan Allah. Kada sidin mengucap usikum wa nafsi bittaqwallah.
Maka ujar para ulama itu juga termasuk daripada wasiat bittaqwa. Tetapi lebih afdal usikum wa nafsi bittaqwallah. Yang keempat daripada rukun khutbah yaitu membaca ayat Al-Quran yang difaham. Satu ayat yang difaham. Maksud yang difaham apa? Maksud yang difaham yaitu contoh yang kada difaham. Bila nyepian tahu contoh yang kada difaham, maka yang difaham pasti tahu. Contoh yang kada difaham yaitu misal khatib alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hanya sedikit membaca ayat qala Allah taala Yasin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Yasin apa artinya? Apa maknanya? Kada tahu. Atau sidin alif lam mim. Satu ayat alif lam mim. Tapi kada difaham. Bahkan di dalam kitab-kitab tafsir pasti setiap alif lam mim, kaf ha ya ain sad dan kalimat-kalimat yang pendek-pendek itu tafsirnya Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Allah lebih tahu dengan maksud daripada yang demikian itu. Bapang yang mana baca ayat yang dipaham. Misal qul huwallahu ahad, satu ayat. Maka tercukupi khutbahnya. Khutbah pertama. Yang terakhir rukun khutbah yang kelima yaitu adalah doa lil mu'minina wal mu'minat di khutbah yang kedua. Nyaman aja kalau lah menjaganya. Rukun khutbah ada 5. Yang pertama, alhamdulillah pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang kedua, salawat dan salam pada khutbah pertama dan kedua. Yang ketiga, wasiat bittaqwa pada khutbah pertama dan kedua. Yang keempat, membaca salah satu ayat daripada ayat Al-Quran yang difaham, baik pada khutbah pertama ataupun pada khutbah kedua. Yang kelima, membaca doa lil mu'minin wal mu'minat pada khutbah yang kedua. Gampang. Bilanya ada yang kurang daripada itu, maka khutbahnya kada sah. Dan apabila khutbahnya kada sah, maka sembahyangnya kada sah. Kenapa? Karena beberapa minggu yang lalu atau sebulan yang lalu apa lebih, waktu itu khutbah pertama ulun dengar ada di salah satu masjid di Palangkaraya. Khutbah pertama, masya Allah, sempurna rukunnya. Khutbah kedua tertinggal. Mungkin karena gugup atau apa khatibnya, wallahu a'lam, tertinggal wasiat bittaqwa. Langsung di khutbah kedua tertinggal salawat dan salam kepada Rasulullah dan wasiat bittaqwa. Jadi habis alhamdulillah ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka tertinggal wasiat bittaqwa, tertinggal salawatnya. Apabila tertinggal ke itu, terpaksa kita sembahyang apa? Terpaksa mau ulang dulu. Bilanya paham, diulang. Cuma waktu itu si Bilal mungkin kada mendengari, pengurusnya ulun takuni kiapa sudah komat, ya sudah kita sembahyangan. Habis sembahyang Jumat langsung sembahyang duhur bahasa. Kenapa? Karena Jumatnya kada sah. Makanya penting kita mendengari waktu khutbah itu, disuruh kita mendengar. Kada disuruh pura-pura khusyuk tadi, kada. Supaya apa? Supaya kita mendengarkan bujur-bujur, kita melihat ke khotib. Jangan bertunduk, tapi lihat ke khotib supaya kada ngantuk. Nah, jadi di antara yang kada disunnahkan berdahulu yaitu adalah waktu khutbah, waktu membaca bismillah kada dianjurkan berdahulu. Tetapi yang dianjurkan yaitu adalah alhamdulillah. Ini hukum yang kedua. Hukum kedua membaca bismillahirrahmanirrahim yaitu adalah sunnah tadi. Ketika melakukan perbuatan yang ada
kepentingan di dalam agama atau perbuatan tersebut memberikan manfaat baik bagi dirinya ataupun orang lain. Sunnah membaca bismillah. Yang ketiga, membaca bismillahirrahmanirrahim hukumnya harus atau mubah. Kenapa hukumnya harus atau mubah? Contohnya ketika memindah satu barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Misal memindah handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sebelah kanan dipindah ke sebelah kiri. Mau ucap bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Mubah hukumnya, boleh-boleh saja. Membaca bismillahnya dapat pahala. Gawiannya mubah, tidak ada masalah. Itu hukum yang ketiga. Hukum yang keempat membaca bismillahirrahmanirrahim yaitu adalah makruh. Makruh itu apa? Makruh itu apabila orang tersebut melakukan maka tidak ditulis dosa, akan tetapi dibenci. Namanya makruh, dibenci, kada diketujui, tapi kada ditulis dosa. Apabila orang tadi meninggalkan hal tersebut, maka ditulis mendapat pahala. Nah, jadi hukumnya makruh membaca bismillahirrahmanirrahim kapan? Ketika melakukan sesuatu yang dimakruhkan. Contohnya kayak apa? Contohnya sesuatu yang dimakruhkan mencabut huban. Ini mungkin bisa tegawi juga yang behuban-huban nih lah. Melihat huban di kepala. Wah, jar behuban sudah nih jisidin nih. Lalu mengambil apa yang kekapitan itu. Bismillahirrahmanirrahim ujar sidin. Nah, sambil mencabut itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang dimakruhkan. Oh, huban itu pian jangan dianggap aib. Huban itu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam tumbuh huban. Ujar Nabiullah Ibrahim, ya Allah apa nih? Belain rambut ulun putih, nang lain hirang ini putih. Ujar Allah Ta'ala, wahai Ibrahim itu adalah nur, cahaya. Oh, ujar Nabi Ibrahim, kalau gitu ya Allah jadikan huban seberataan, tambahi nur di wadah ulun ini. Man. Jadi makruh hukumnya mencabut huban itu. Makruh hukumnya mencabut huban atau memakan bawang mentah. Memakan bawang mentah makruh hukumnya. Kenapa? Karena di antara efek kita memakan bawang mentah, awak berbau. Ya kalau lah muntung berbau. Hawa nafas kita tuh bau bawang. Bau bawang. Makanya dimakruhkan memakan bawang mentah. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat. Sahabat ini habis makan bawang mentah-mentah. Oh, pian di Arab itu kan bawangnya tuh ganal. Bawangnya kayak bawang bombay itu, ganal. Cuma bawang habang, lain bawang bombay. Itu orang Arab saking sukanya makan bawang itu kayak makan apel. Nyaman sih sambil makan nasi. Sambil makan nasi makan bawang mentah. Nah, makan bawang mentah itu hukumnya makruh. Nah, jadi di zaman Rasulullah ada sahabat yang makan bawang mentah. Ketika itu tercium dari muntungnya bau bawang tadi. Ujar Rasulullah SAW, jangan berparak lawan masjid kami, jangan sembahyang di masjid kami. Disuruh berjauh pada masjid gara-gara muntung berbau bawang mentah. Nah, sekarang kita bandingkan atau kita pikirkan, ini bawang mentah dicium oleh Rasulullah, berbau keciuman, disuruh oleh Rasulullah jangan sembahyang di masjid kami. Kenapa amun orang tadi muntungnya berbau rokok? Ya ada. Habis berokok sidina, tipus. Langsung sembahyang Allahu Akbar, muntung berbau rokok. Haramkah rokok tuh? Berbeda ulama. Pendapat ulama berbeda. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kita ambil nang makruh aja, nang nyaman ya kalau lah. Sekira yang bisa berokok kada jadi dosa. Kita ambil nang makruh. Kita ambil nang makruh. Kalau sidin berokok,
Nang makruh ini bisa jadi haram. Contohnya kayak apa? Kalau sidin barokah di dalam masjid, maka jadinya haram. Kenapa? Sahabat aja nang muntungnya bawa bawang disuruh Rasulullah berjauh, makinnya sidin mendatangkan bau rokok di dalam masjid. Kadang kita banyak yang lupa masalah ini, masalah berokok dalam masjid. Kurang adab kita. Kadang jar rokok ada berokok jar. Waktu sembahyang tuh ada, waktu madang sembahyang kada. Kadang waktu rapat, kan kadang rapat di masjid berkumpulan, sedikit no. Sambil rapat, sambil bawa panderan, sambil berokok. Kada sadar ini seorang di mana? Seorang di dalam rumahnya Allah. Kita wajib memuliakan masjid. Di antara memuliakan masjid, ya tadi jangan mendatangkan sesuatu yang berbau. Sahabat makan bawang mentah. Bawang mentah itu siapa ada yang mencium? Paling dihiga. Ya kalau lah, adalah orang yang ketiga keempat mencium. Kada. Yang dihiga aja mencium. Disuruh oleh Rasulullah berjauh dari masjid. Kenapa? Nang berokok. Orang berokok di ujung sana, keciuman di ujung sana. Baunya. Berokok di luar misal, angin membawa baunya bisa sampai ke dalam masjid. Rokok ini baunya lebih kuat daripada bawang. Nah karena itu, dari segi adab kita, bilanya ada nang berokok, hendaknya jangan di masjid atau di pelataran masjid. Berjauh sedikit. Kenapa? Menjaga kemuliaan masjid. Kenapa? Masjid ini kan rumahnya Allah. Wajib kita memuliakan rumahnya Allah. Kada usah rumah Allah. Rumah kita aja dibawi oleh orang. Kita bisi rumah, lalu orang tadi membawa sesuatu yang berbau ke rumah kita, yang kada diketujui oleh kita. Walaupun misal baunya bau durian, cuma seorang kada ketuju mencium bau durian. Kira-kira sarik kada lawan orang nang membawa tadi. Sangkal kada dalam hati kita. Bisa bocap dalam hati, bungul benar gini jarang bawa durian ke sini. Padahal durian nih nyaman dimakan. Cuma sidin kada ketuju. Apalagi sesuatu yang berbau yang kada diketujui dibawa ke rumah seorang. Dalam hati kita pasti sarik. Nah kayak itu juga Allah Ta'ala pasti benci lawan orang yang membawa sesuatu yang berbau ke rumahnya. Nah jadi tadi hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim, hukumnya makruh membaca Bismillah ketika melakukan sesuatu yang dimakruhkan. Atau misal pas lagi berokok, Bismillahirrahmanirrahim melikit rokok, makruh berarti hukumnya. Kalau kita mengambil nang makruh, ya Allah lah. Yang kelima terakhir hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim yaitu adalah haram. Haram. Maka Bismillah itu bagus. Kenapa bisa jadi haram? Ada waktunya. Ketika melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Misal supaya berberkah ya. Mana Pak? Nyuntan sandal orang. Bismillahirrahmanirrahim. Dibawanya sandal orang. Cuma berucap Bismillah. Haram berucap Bismillahnya. Gawiannya haram lagi. Atau hendak mabuk-mabukan. Ini banyunya tinggal sedikit nah di dalam botol. Aku pernah mendengar ceramah bilanya membaca Bismillah dapat keberkahan. Mudahan berberkah aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diminumnya, meminum yang diharamkan, baik itu minuman ataupun bubuk-bubukan, nang memabuk-mabukan. Nah, lalu baca Bismillah, memakainya tadi, maka hukumnya haram. Atau hendak berzina, hendak berpacaran, Bismillahirrahmanirrahim. Maka ujar Allah Ta'ala wala taqrabuz zina, jangan paraki zina. Memaraki zina kayak apa caranya? Di antaranya berpacaran, berjalan berdua, berjalan dibawanya ke padang nang kadap-kadap sunyi-sunyi,
terjadilah sesuatu yang kada diinginkan. Jadi hendak membaca hendak berzina misal, hendak memasukkan bismillahirrahmanirrahim ujar sidin, haram hukumnya. 2 kali haramnya, dapat dosanya double. Nah, jadi hukum membaca bismillah tadi ada 5. Yang pertama wajib, kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita sebagaimana pemahaman para nabi dan para rasul dan para ulama, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama orang-orang yang salihin, kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin, kita semua diberikan rezeki yang halal lagi berkah dan melimpah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah, dan kita semua dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut, ketika kita di dalam kubur dan di padang mahsyar, dan kita semua berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus, dan kita semua dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa ala kulli man nabiy salafun salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.